Salam, saudara-saudaraku yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Nais Tumoran. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa yang baik, mari curahkanlah Rohul Kudus-Mu kepada kami dan terangi hati kami agar kami mengerti akan sabda-Mu dan kuatkan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada Minggu Advent yang pertama ini, kita membaca dari kitab Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 37. Demikian sabda Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita berada di Minggu Advent yang pertama. Hal yang paling utama dikatakan di dalam Minggu Advent ini adalah agar kita berjaga-jagalah. Tentu yang dimaksud berjaga-jaga bukan berarti bahwa kita terbangun, tidak tidur, dan kemudian kita hanya bersiap-siap saja untuk menghadapi akan kedatangan Tuhan. Berjaga-jagalah, ini sebenarnya maksudnya agar kita tetap mengingat bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya ke dunia ini. Dan Dia akan menghakimi semua orang, semua bangsa, dan apabila orang tersebut tidak hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan,
dan tidak melakukan perintah Tuhan, maka dia akan binasa. Berjaga-jagalah, sebenarnya kita tetap berada pada posisi hidup sebagaimana biasanya setiap hari, melakukan pekerjaan kita, melakukan kegiatan-kegiatan rutinisasi kita, melakukan berbagai tanggung jawab di dalam hidup ini. Tetapi sambil kita berkegiatan, bekerja, beraktivitas, kita tetap taat kepada Tuhan. Kita tetap tidak melalaikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Baik ketika kita bekerja di kantor, kita tetap mengingat untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bekerja tanpa melakukan hal-hal yang mengakibatkan dosa dan kejahatan. Kita tetap bekerja sebagaimana pekerjaan itu kita laksanakan untuk maksud kebaikan dan tidak melakukan hal yang berdosa di dalam pekerjaan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan menjaga, mengawasi kita di dalam pekerjaan itu. Sehingga kita harus tetap bekerja tanpa melakukan berbagai kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikian juga dengan kegiatan-kegiatan kita yang lain. Berjalan sebagaimana biasanya. Tetapi sambil kita melakukan kegiatan-kegiatan, kita mesti tahu bahwa kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Itu sebabnya ketika kita memasuki Minggu Advent pertama ini, Minggu Advent pertama ini mengingatkan kepada kita, hei, Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Hei, jangan kamu melakukan dosa. Hei, ingat bahwa ketika Tuhan datang, apakah dia akan menjumpai engkau di dalam keadaan hidup yang taat kepada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, memang di dalam teks ini dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu akan diawali oleh berbagai hal yang luar biasa, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang membawa penderitaan, peristiwa yang menggoncang dunia. Dikatakan di dalam ayat 24 bahwa pada masa itu, pada siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Ini mau menunjukkan betapa ketika kedatangan Tuhan telah dimulai dengan peristiwa-peristiwa alam, di mana alam menunjukkan ketakutan yang luar biasa bahwa Tuhan akan datang menghakimi dunia ini. Sehingga matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, karena inilah akhir daripada dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, akhir dunia itu dikatakan oleh kitab Markus bahwa dia diawali dengan peristiwa-peristiwa penderitaan, tekanan-tekanan, bahkan kejahatan-kejahatan. Ketika kita memulai dari ayat pertama di dalam pasal 13 ini, maka dimulai ketika Yesus bernubuat bahwa bait suci itu akan dihancurkan. Kemudian timbullah berbagai kejahatan-kejahatan yang lain, di mana manusia akan melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa, dan Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan timbul. Jadi kita melihat di sini terjadi kekacauan, di mana orang akan melakukan kejahatan-kejahatan itu, baik kejahatan yang bersifat fisik maupun munculnya orang-orang
yang mengatasnamakan dirinya sebagai Mesias, sebagai nabi. Dan mereka melakukan penipuan, melakukan pengajaran yang sesat, dan banyak orang yang tertarik kepada mereka dan disesatkan oleh pengajaran itu. Dan selain itu, kita mendengarkan di dalam bacaan ini bahwa alam pun ikut bergoncang. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang pun akan berjatuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, simbol-simbol ini sekalipun dia menyimbolkan tentang kekuasaan-kekuasaan dunia yang akan berjatuhan, tetapi ini juga memberikan kepada kita suasana betapa kejahatan manusia itu sudah semakin merajalela. Dan kita diingatkan untuk tetap fokus kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan kejahatan itu berlangsung seterusnya. Kejahatan itu akan dihentikan. Stop terhadap kejahatan. Stop terhadap kesesatan. Stop terhadap berbagai hal tekanan yang dilakukan penguasa-penguasa di dunia ini. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, kita diminta memahami bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur dan Dia mengawasi kita. Dan Dia pasti akan datang, dan kedatangannya itu tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Oleh karena itu sekali lagi dimintakan kepada kita, waspadalah. Waspada, artinya ketika engkau melihat banyak kejahatan-kejahatan yang semakin merajalela di dunia ini, janganlah engkau turut di dalam kejahatan itu. Sebaliknya, ketika engkau melihat kejahatan-kejahatan yang sedemikian banyaknya, segeralah engkau untuk keluar dari kerumunan yang jahat itu. Mungkin kita tidak akan bisa untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan di dunia ini. Kita tidak dapat untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kejahatan akan terus berjalan. Tetapi setidak-tidaknya engkau jangan ikut di dalam kejahatan itu. Dan engkau tetap memohon kepada Tuhan agar engkau pun diluputkan dari kejahatan itu. Dan ketika Tuhan datang nanti, maka Tuhanlah yang akan menghukum kejahatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, masa-masa Advent kita perlu mengintrospeksi diri kita. Apakah saya hidup di dalam kejahatan? Apakah saya belum menyerahkan diri kepada Tuhan? Apakah saya belum menerima pengampunan daripada Tuhan? Apakah saya masih tetap hidup seolah-olah tidak menyambut Tuhan ketika Dia datang untuk kedua kalinya? Apakah kita ada kesiapan ketika Dia datang? Ini yang dimintakan oleh teks dari kitab Markus ini, agar kita mempunyai kesiapan ketika Dia datang. Karena Dia datang bisa saja seperti tuan rumah itu yang pulang menjelang malam, atau bisa saja tengah malam, atau larut malam, bahkan sampai pagi-pagi buta sekalipun. Karena hanya Bapa yang tahu kapan peristiwa itu datang. Jadi kita harus bersiap-siap. Jangan ketika Dia datang, kita tidak ada di dalam kawanan domba Allah yang diselamatkan. Jangan ketika Dia datang, kita tidak mempunyai pelita untuk menyambut Dia. Kita tetap harus di dalam kesiapan. Dan masa Advent ini, mari siapkan hati kita. Tuhan, berikan saya untuk saya boleh bertekun menyambut Engkau, hidup di dalam kebenaran-Mu. Sekalipun banyak hal-hal di dunia ini yang mungkin akan menarik hati kita, tetapi mari kita tetap fokus untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita boleh bekerja sebagaimana pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan biasanya, tetapi di dalam pekerjaan itu
hindarkan dirimu untuk melakukan dosa. Dan tetap melakukan yang baik. Dan tetap menunggu. Siapa tahu pada saat itulah Tuhan datang kepada kita agar kita diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, Tuhan akan mengadili dunia ini. Karena itu merupakan perencanaan Tuhan pada akhir zaman. Dia akan adili dan dia akan membuat keputusannya untuk menyelamatkan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan dibinasakan. Tetapi biarlah kita ada di dalam orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya kita adalah orang yang dikasihi Tuhan untuk diselamatkan. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu pada minggu pertama Advent ini. Kiranya kami tetap hidup di dalam kewaspadaan, berjaga-jaga, bahwa Tuhan akan datang suatu waktu. Dan Tuhan punya waktu yang kami tidak dapat sangka kapan Tuhan datang. Tetapi biarlah Tuhan datang ketika kami hidup di dalam berjaga-jaga. Hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.